Halo adik-adik di Raw Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang robot yang sudah kamu bikin, yaitu spinning tube. Nah, kita akan membahas mekanikanya si spinning tube. Udah pada bikin semua belum spinning tube-nya? Seru ya? Seru nggak mainnya? Oke, sekarang kita akan coba bahas si spinning tube dari satu persatu komponen yang dia punya. Kalau kita lihat nih di sini spinning tube, dia punya apa aja sih? Satu, dia punya satu stick panjang, ada di depannya, lalu ada ringnya, lalu ada tutup tube-nya, ada tabungnya, nah, lalu ada karetnya keluar dan ada satu buah stick yang pendek. Nah, cara kerjanya kamu semua tentu udah tahu ya. Kita tahan yang pendeknya, lalu dipastikan dia ngarahnya begini. Lalu kita putar dan ini sedikit lebih jauh. Lalu kita putar sampai tegang. Lalu kita putar ke sini. Oke. Nah, ada yang tahu nggak kenapa spinning tube bisa bergerak seperti itu? Kenapa dia bisa berputar? Ada yang tahu? Karena ada apa nih yang di dalamnya nih? Adakah karet? Ya. Kenapa sih harus ada karet? Kenapa sih karet yang menyebabkan dia jadi bisa bergerak? Ada yang masih ingat nggak? Dengan penjelasan bahwa karet itu memiliki yang namanya energi potensial. Apa? Potensialnya apa kalau misalnya namanya karet? Elastis. Karena karet memiliki energi potensial elastis, maka dia memiliki kemampuan untuk bisa membuat spinning tube bisa bergerak, ada kekuatannya. Potensial elastis adalah potensial yang dimiliki oleh dari bentuknya karet, energi yang dimiliki dari bentuknya karet. Karena karet itu pasti akan selalu, kalau kita tarik atau kita putar sampai dia menegang atau dia mengeras, pasti dia mau kembali lagi ke bentuk awalnya dia. Nah, kekuatan dia untuk balik lagi ke bentuk awalnya itulah yang disebut dengan energi potensial elastis. Dan untuk bisa mendapatkan energi potensial elastis yang cukup untuk bisa memutar si spinning tube-nya, tabungnya, itu adik-adik bisa coba deh. Coba kalau adik-adik nggak tahan, coba adik-adik nggak tahan si stick pendeknya, lalu adik tahan di tabungnya, tangannya ditabung lalu diputar, putar, tapi ini jangan ditahan gitu. Jadi ini biarin aja muter, dia muter, yang ada dia ikutan muter ya, dia nggak diam, dia ikutan muter, lalu kita lepas. Tuh, tenaganya tidak cukup kuat untuk bisa memutar si tabungnya, untuk bisa membuat si tabungnya maju ke depan. Nah, si energi potensialnya tidak cukup kuat. Tapi kalau kita tahan kayak gini, kita biarin si stick pendeknya nggak bisa lepas gitu, lalu kita lepas, yang ada dia loncat-loncat, dia terbang kemana-mana karena dia kuat sekali energi potensial elastisnya. Nah, jadi peran dari si stick pendek ini sangat penting. Selain untuk menahan laju si karet supaya dia bisa menegang, si karet kecil ini akan berfungsi sebagai penggerak dari si spinning tube ini. Dialah yang akan bergerak. Jadi begitu di sini kalau kamu lihat di sini, nah dialah yang akan nanti berputar. Dialah yang akan membuat spinning tube ini berjalan ke depan. Jadi justru bukan tabungnya yang berputar, tapi justru stick pendeknya lah yang berputar, yang berfungsi sebagai roda, yang berfungsi sebagai ban. Yang kalau kita putar, dialah yang berfungsi sebagai ban yang ada. Tuh, dia yang berfungsi sebagai bannya. Yang botolnya atau tabungnya justru hanya meloncat-loncat saja, hanya terpental-pental saja. Nah, kenapa kalau misalnya, sekarang pertanyaannya kenapa sticknya harus panjang? Karena kalau nggak ada stick yang panjang ini, atau kalau sticknya kita bikin sama kayak stick yang pendek, maka yang ada si tabung cuma hanya akan meloncat-loncat aja tanpa bisa bergerak maju ke depan atau mundur ke belakang. Jadi cuma bisa loncat-loncat aja.
Nah, si stick yang panjang ini jadi berperan sangat penting supaya bisa menahan, supaya botolnya atau tabungnya tuh nggak loncat ke atas. Makanya begitu kita ngomong stick yang panjang, nah, jadi kita gambar nih, Kabel coba gambar ya. Ini kita punya botol. Ini tabungnya kita, ini tabung yang ada. Lalu di sini ada stick yang pendek. Jadi di sini kan ada karet. Nah, di sini ada karet. Ada 2 karet yang mengikat 2 buah, satu di sini tutupnya, berarti di sini adalah stick yang pendek. Yang di sini adalah stick yang panjang. Nah, stick yang pendek itu akan berfungsi sebagai roda yang akan berputar. Stick yang panjang ini akan berfungsi sebagai penahan. Penahan supaya si tabung itu tidak loncat terlalu tinggi. Jadi tabung tetap berada di sini, lalu bisa terus berjalan ke depan mengikuti perputaran si stick yang pendek. Stick yang panjang harus panjang dan harus punya titik tumpu yang kita bilang nih, dia harus ditaruhnya di sini nih, ditaruhnya di sebelah sini. Kalau dia ditaruh di sebelah sini, hasilnya akan jadi beda. Jadi kalau misalnya kita kayak gini, lalu kita putar, lalu kita lepas, tuh, hasilnya jadi berbeda. Si botol jadi gampang sekali untuk bisa terbang ke atas si botolnya, karena dia tidak punya daya tahan yang kuat dari si stick yang panjang. Nah, dengan bentuk yang seperti ini, di mana di mana stick yang panjang begini, stick yang pendek posisinya di sini, kalau kalian perhatiin, gerakan si spinning tube itu bukannya lurus ke depan. Jadi kalau kita perhatiin, gerakannya itu bukannya lurus, tapi melengkung. Jadi gerakannya si spinning tube itu akan melengkung ke arah kemana stick panjangnya berada. Jadi kalau stick panjang berada di sini, maka yang akan terjadi adalah dia akan stay di sini, dia akan muter ke sini. Gerakannya akan begini. Gerakannya akan membuat semua ini bergerak ke sini, bukan bergerak lurus. Jadi bukannya ke atas, tapi justru akan bergerak ke arah sini dengan titik tumpuan yang kayak gini. Jadi akan, kalau kita gambarin nih, Kabel gambarnya akan jadi seperti ini. Tuh, pola yang terjadi. Di satu titik, lalu dia akan putar. Ini kayak pizza jadinya nih. Jadi kayak pizza ya. Pizza. Bentuknya jadi kayak pizza dia gerakannya. Kayak potongan pizza. Karena melengkung, tapi bergerak di satu titik yang ada. Kenapa? Karena adanya si stick yang panjang ini. Stick panjang ini akan menjadi poros dari sebuah roda yang berputar. Jadi kita akan belajar yang namanya, satu lagi hari ini, kita akan belajar yang namanya poros roda, atau kita sebut dengan axle wheel. Nah, axle wheel ini nih, kalau dibuat kehidupan kita sehari-hari, misalnya gini, kalau adik-adik misalnya punya, nah kalau misalnya ini ibaratnya meja di kehidupan kita sehari-hari, lalu kita pengen dorong, kayak gini aja, kira-kira bisa nggak? Jadi kalau misalnya kita punya meja, ini di sini, ini ada meja, atau ada barang deh, ada satu buah barang, lalu kita pengen, adik-adik pengen menggeser ini nih, dari titik A ke titik B misalnya, mau digeser ke sini. Ini adik-adik di sini nih. Nah, kalian mau ngedorong ini, kira-kira bisa nggak dorong ini ke sebelah ke titik B? Bisa, tapi lebih susah ya, karena ada yang namanya friksi atau gesekan. Nah, kalau adik-adik sekarang kalau misalnya Kabel sekarang ganti, jadi misalnya ada rodanya, lalu didorong ke samping, lebih gampang nggak kira-kira? Lebih gampang ya, karena ada yang namanya roda atau wheel. Nah, karena adanya wheel inilah
Maka adik-adik ngedorongnya itu jadi gampang daripada didorong begitu aja, karena wheel mengakibatkan si friksinya jadi berkurang. Jadi friksi jadi nggak ada kalau adanya wheel, ada tapi sedikit gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang axle dan wheel, maka axle dan wheel itu kalau kita lihat nih rodanya kita zoom, maka dia tuh akan ada dua, adik-adik bisa ngeliat satu roda gitu, dan ada satu lagi sticknya gitu. Jadi selalu ada, ini yang dinamakan axle, ini yang dinamakan wheel. Adik-adik bisa lihat di video yang ada. Nah, axle dan wheel ini kalau digabungkan kayak gini bentuknya, ini sama jadi kayak ban mobil, sama kayak kalau ada naik mobil, naik sepeda, atau lagi naik inline skate, atau lagi naik skateboard. Yang jadi rodanya itu selalu ada, kalau ada dilihat ada yang jadi axle-nya atau jadi as rodanya. Jadi selalu ada yang pegangannya. Nah, pegangannya itu kayak gini, kalau di sini, kalau di spinning tube, yang jadi rodanya itu adalah si yang kecil ini, stick yang pendek ini. Sedangkan si karet yang di dalamnya itu berperan menjadi si axle-nya. Nah, axle-nya yang berputar, yang diam aja lalu balik, sehingga membuat si stick pendeknya jadi wheel-nya gitu. Jadi bisa bergerak, sama seperti roda sepeda dan seperti roda mobil. Nah, cukup sekian aja pembelajaran dari Kak Abdul tentang spinning tube. Semoga kamu mulai dapat banyak nih ilmunya, dari mulai tadi energi potensial elastisnya, lalu ke gaya lengkung yang ada, yang terjadi kalau misalnya kamu gerakan si spinning tube, dan tentang axle dan wheel yang tadi sudah kita bahas sedikit. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang itu semua. Dan kalau adik-adik seperti biasa nih, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung dikirim email atau WhatsApp atau chatting sama tim Diro, atau adik-adik kumpulin dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk nanti adik-adik tanyain di kelas online yang akan adik-adik ikuti sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah disepakati dan ditentukan. Oke, bye. Kak Abdul mau main lagi si spinning tube-nya. Kalian juga main ya, biar tambah lebih ngerti sama apa yang sudah kalian buat. Bye.